Halo semuanya, selamat datang di channel 24 Royal. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul The Craziest. Film ini menceritakan tentang kejadian aneh di suatu kota kecil. Tiba-tiba satu persatu dari penduduk mereka berubah menjadi psikopat. Dan sheriff di kota ini berusaha untuk memecahkan misteri tersebut dengan melawan para psikopat ini. Dan untuk melihat aksi para sheriff ini melawan para psikopat, mari kita lihat di video berikut. Film ini berlatar di suatu kota kecil yang berpenduduk hanya beberapa ribu orang saja. Ada dua sheriff yang sedang melihat pertandingan baseball yang dilakukan oleh anak-anak sekolah. Kedua sheriff ini bernama David dan Russell. Sheriff di kota ini hanya mereka berdua. Dan di tengah-tengah pertandingan tiba-tiba ada orang yang masuk ke lapangan. Dan orang ini membawa senjata. Dia bernama Rory. David beranggapan bahwa Rory sedang mabuk dan mencoba untuk menenangkannya. Namun hal itu sia-sia. Rory tiba-tiba mengekang senjatanya dan mengarahkan ke David. David pun langsung menembak Rory di depan anak-anak sekolah itu. Rory pun dibawa ke tim autopsi untuk diteliti apakah dia dalam pengaruh alkohol atau tidak. Lalu David bertemu dengan keluarganya Rory untuk minta maaf. Istrinya mengatakan bahwa Rory sudah tidak minum selama 2 tahun dan dia menampar David. David merasa bersalah karena menembak Rory. Istrinya David yang bernama Judy, dia sedang hamil dan mengatakan bahwa yang kau lakukan itu tidak salah. Keesokan harinya dia mendapatkan telepon dari tim forensik bahwa Rory bebas dari alkohol. Dia pun pergi ke TKP dan ada kepala sekolah yang bernama Ben. Dia merupakan temannya David. Namun saat dipanggil dia hanya melamun dan saat sadar dia langsung pergi. Judy bekerja sebagai dokter di kota ini. Dia mendapatkan pasien suami dari temannya yang bernama William. Gejalanya sama seperti Ben. Dia hanya melamun dan saat ditanya dia menjawab dia hanya kelelahan. Di malam harinya temannya Judy dan anaknya dikunci di dalam lemari oleh suaminya tadi, yaitu William. Setelah itu dia membakar rumah itu. David pun mendapatkan telepon untuk datang ke sana. Sesampainya di TKP, dia mendapatkan info bahwa yang selamat hanya William saja. Judy yang tahu bahwa William adalah pelakunya marah kepada William. Namun yang dilakukan William hanya bersiul dan melamun. David pun menyuruh Judy untuk tenang. Keesokan harinya ada 3 pemburu yang menemukan suatu mayat di tengah hutan. Dan William yang sudah dipenjara hanya diam berdiri saja di dalam selnya. Lalu David dan Russell memeriksa mayat yang berada di hutan tadi. David menebak bahwa itu adalah mayat pilot dan memutuskan untuk mencari pesawatnya. Mereka pun mencari pesawat itu di sungai dan menemukannya. Pesawat itu adalah pesawat besar yang sudah tenggelam di dalam sungai. Mereka curiga apakah pesawat ini mengandung sesuatu. Setelah itu mereka pun pergi ke tempat yang mengatur untuk pengaliran air di kota ini, untuk air minum dan sebagainya. Mereka mengecek rumah siapa yang pertama dialiri air dari sungai. Dan ternyata rumahnya Rory, yang merupakan orang yang ditembak David tadi. Mereka pun pergi ke rumah wali kota untuk meminta izin untuk mematikan air di seluruh kota. Namun wali kota tidak mengizinkan karena sedang musim panen. David pun tetap mematikan air ini karena menurutnya air inilah yang menjadi pemicu orang-orang itu menjadi psikopat atau gila. Saat kembali ke kantornya, William sudah tergeletak dan saat didekati dia menyerang. David pun ingin menelpon polisi dari kota untuk menjemput William dan memindahkannya ke penjara yang lebih besar. Namun saat akan menelpon tidak ada sinyal. Saat dia keluar untuk mencari sinyal, ada mobil hitam yang kabur saat didekati. David pergi ke tim autopsi untuk melihat mayat Rory. Dan saat sampai di sana, ternyata dokternya sudah meninggal. Dan Rory sudah menjadi hidup dan menjadi psikopat. Rory mencoba untuk membunuh David. Dan David kesusahan untuk melawannya. Namun untungnya, Russell datang untuk menyelamatkannya. Setelah itu, David menyuruh istrinya untuk pergi dari kota ini. Namun tiba-tiba, rumahnya disergap oleh tentara dan mereka ditangkap. Dan ternyata, semua warga juga ditangkap dan dikumpulkan di lapangan sekolah yang dibuat baseball tadi. Di sini mereka dicek suhu tubuhnya. David dan Judy harus dipisahkan karena suhu tubuh Judy tinggi. Tapi hal ini dikarenakan Judy sedang hamil, bukan karena virus. David ingin menyelamatkan Judy, tapi dia kalah kuat oleh para tentara ini dan akhirnya dia pun pingsan. Saat sadar dia sudah berada di luar kota dan disuruh pergi dari kota ini. Dia bertemu dengan salah satu temannya yang istrinya juga diambil oleh tentara. Temannya ini tidak peduli dengan istrinya dan memilih kabur. Namun David tidak begitu. Dia pun kembali ke kota dengan menyelinap ke salah satu mobil tentara itu.
Saat sampai di kantornya, dia bertemu dengan Russell yang juga kembali ke kota. Mereka berencana untuk ke tempat isolasi untuk menyelamatkan istrinya David. Di tempat isolasi tadi ada orang yang memberontak dan membebaskan orang-orang yang sudah menjadi psikopat. Jadi seperti namanya, orang-orang yang sudah menjadi gila ini atau menjadi psikopat, mereka sangat menginginkan untuk membunuh orang lain. Karena terjadi kekacauan, para tentara ini pun meninggalkan tempat ini. Judy yang sedang berada di tahap pengobatan melihat salah satu temannya yang bernama BK. Saat mereka berbicara, tiba-tiba ada kepala sekolah yang sudah menjadi psikopat datang. Dia menusuk siapapun yang masih hidup. Saat akan menusuk Judy, untungnya David datang dan Judy pun selamat. Mereka pun keluar dan tidak lupa mengajak BK juga. Dan saat mereka keluar, semua orang di sini sudah meninggal karena saling bunuh satu sama lain. Di sini Russell takut apakah dia akan berubah menjadi psikopat juga, karena rumahnya dekat dengan sumber air. Namun David meyakinkan bahwa Russell baik-baik saja. Mereka berempat pun pergi ke pusat kota untuk mencari mobil, untuk dipakai kabur dari kota ini. Tapi sayangnya semua mobil di sana sudah dikunci oleh para tentara. Saat Russell menemukan mobil yang tidak dikunci, tiba-tiba David mendengar suatu suara tembakan. Mereka semua pun bersembunyi. Ternyata suara tembakan tadi berasal dari 3 pemburu di awal tadi. Sekarang mereka memburu manusia. Dan mobil yang ditemukan Russell tadi adalah mobil mereka, yang digunakan untuk menampung orang-orang yang mereka buru. Karena mencari mobil di kota berbahaya, David pun mengatakan bahwa di rumahnya ada mobil polisi tua. Mereka berempat pun pergi ke rumahnya David dan Judy. Di perjalanan mereka melewati rumah pacarnya BK. Dia bernama Scotty. Dia kembali ke rumah dengan ibunya untuk mengambil persediaan. Di saat mereka berbicara, tiba-tiba ada suara dan mereka pun bersembunyi di lumbung. Suara itu ternyata merupakan suara tentara yang akan mengecek rumahnya Scotty. Ibunya Scotty yang sedang berada di rumah pun tertangkap. Scotty yang melihat hal itu pun tidak bisa tinggal diam. Dia lari ke arah ibunya, namun mereka berdua malah ditembak oleh para tentara ini dan langsung dibakar. Lalu ada satu tentara yang akan mengecek lumbung. David dan Russell berhasil melumpuhkannya dan menginterogasinya. Dia mengatakan bahwa hanya melaksanakan perintah untuk membunuh semua warga yang ada di sini. Dia meminta David membebaskannya dan dia berjanji akan tidak mengatakan bahwa ada mereka di dalam lumbung ini. Dan dia pun mengatakan bahwa lumbung ini aman. Ya untungnya tentara ini menepati janjinya. Saat semua tentara itu sudah pergi, mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Setelah sampai di rumahnya David, Russell dan BK memperbaiki mobil, sedangkan David dan Judy mengambil keperluan untuk dibawanya. Saat David mengecek Judy, dia sudah diikat di kursi dan David pun disergap oleh seseorang. Mereka adalah anak dan istrinya Rory yang sudah jadi psikopat. Mereka ingin balas dendam, namun David dan Russell berhasil mengalahkan mereka. Saat David membebaskan Judy, tiba-tiba Russell menembak lagi orang-orang yang sudah sekarat tadi. Dan dia berkata hanya untuk memastikan. Saat akan berangkat, Judy mengatakan bahwa Russell mungkin sudah berubah, namun David tetap percaya kepada Russell karena dia sudah pernah menyelamatkan nyawanya. Di perjalanan mereka ketahuan oleh helikopter dan memutuskan untuk sembunyi di suatu tempat cuci mobil otomatis. Dan ternyata di sana ada para psikopat. Karena panik, Russell pun kehilangan senjatanya. Singkat cerita, mereka berhasil melawan para psikopat ini. Namun sayangnya saat akan keluar, BK tertangkap dan langsung tergantung. Mereka semua langsung mencoba menyelamatkannya, namun itu semua sudah terlambat. BK sudah meninggal. Dan saat itu juga tiba-tiba mobil mereka ditembak oleh helikopter itu dan meledak. Mereka bertiga pun melanjutkan perjalanannya dengan jalan kaki. Dan tiba-tiba ada mobil yang mendatangi mereka. David di sini mencoba untuk membajak mobil itu untuk kabur. Namun Russell mengambil ranjau dan membuat mobil itu kecelakaan. Dan langsung ingin menghabisi orang yang ada di mobil itu. David pun langsung menghentikan Russell agar tidak membunuhnya. Dan mengatakan bahwa dia ingin bicara dulu dengan orang ini. Orang ini mengatakan bahwa kotamu sudah tercemar obat pemusnah massal yang seharusnya dikirimkan ke Texas. Namun terjadi kecelakaan di pesawat yang membawanya. Dia mengatakan bahwa setelah 48 jam semua yang terjangkit akan mati. Tapi sekarang sudah 3 hari dan mereka semua sehat. David pun ingin meminta bantuannya, namun tiba-tiba Russell menembaknya hingga meninggal. Terjadilah perdebatan antara David dan Russell. Russell menjadi semakin gila dan dia menyuruh David dan Judy untuk berjalan di depannya, sembari dia menodongkan senjata kepada mereka berdua.
Setelah beberapa saat, David memutuskan untuk berbicara dengan Russell. Namun tiba-tiba dia malah menonjok Russell dan Russell pun tersadar. Dia meminta kepada David untuk memperbolehkannya ikut dengan mereka beberapa saat lagi. Mereka pun sampai ke perbatasan dan ada tentara yang menjaganya. Russell berkata akan mengalihkan perhatian tentara ini agar mereka berdua bisa lewat. Karena mau bagaimanapun Russell akan mati. Dan singkat cerita, mereka berdua berhasil lewat dengan pengorbanan Russell. Mereka berdua akhirnya sampai di suatu minimarket dan David mengecek-ngecek dan menemukan suatu truk yang bisa dipakai mereka untuk kabur. Namun Judy malah menemukan suatu fakta bahwa yang lulus tes isolasi tadi tetap dibunuh setelah keluar dari kota. Judy pun kaget dan menjadi syok, tapi David berhasil menenangkannya. Di sini David ingin mengeluarkan truk itu sementara Judy menunggu sambil minum-minum. Saat mencari kunci dari truk itu, David mendengar ada suara radio milik tentara. Dan ternyata 3 pemburu tadi ada di sini. Judy pun dikejar oleh mereka, namun dia berhasil sembunyi di suatu ruangan yang penuh dengan mayat, hingga ditemukan oleh David dan diajak ke truk. Saat akan mengambil kunci truknya, tiba-tiba kunci truk itu malah memicu suatu alarm yang membuat para pemburu itu datang kemari. Judy berhasil membunuh salah satu pemburu dan David bisa membereskan sisanya. Mereka berdua pun berhasil keluar dari tempat ini, dan saat di perjalanan, radio yang David bawa berbunyi untuk melakukan hitung mundur. Tapi setelah hitung mundur itu selesai, tidak terjadi apa-apa. Kota itu diledakkan menggunakan nuklir dan membuat mereka berdua kecelakaan. Di akhir film, mereka berdua berjalan menuju suatu kota yang dilihat oleh satelit, yang dikonfirmasi bahwa terdapat virus psikopat juga di kota itu. Jadi ending film ini masih gantung. Dan itulah seluruh alur cerita dari film The Craziest. Jika kalian suka videonya, jangan lupa like, comment, dan share. Subscribe. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.